Iya, selamat pagi saudara. Kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memulai hari namun kita mau melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang keempat mulai. Saya bacakan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, firman ini berkata, sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita semua masih ada dalam dunia, kita semua masih ada dalam kemah tubuh kita ini ya. Rasul Paulus menyebut tubuh kita ini kemah ya, kemah sementara. Firman ini berkata selama kita masih diam di dalam kemah ini, di dalam tubuh daging kita, di dalam dunia ini, selama kita masih hidup, masih tinggal dalam dunia ini, maka kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya saudara, semua orang mengalami masalah, tekanan, semua orang menghadapi pergumulan dan pencobaan. Ya, dan selama kita masih ada dalam dunia ini, kita masih hidup, kita masih bernafas dalam tubuh yang fana ini, ya kita pasti akan menghadapi masalah. Makanya kalau ada orang berkata, Bu saya ini hidup banyak masalah gini ya, ya gimana, kepengen balik ke rumah Bapak? Ya nggak mau Bu. Nah selama kita ada dalam kemah, dalam tubuh ini, dalam dunia ini pasti, nah namanya masalah itu pasti akan ada ya. Firman ini berkata, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi di sini saudara ya, Rasul Paulus telah ya sedang menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya selama kita masih diam dalam tubuh daging kita ini, memang kita pasti akan mengeluh oleh beratnya tekanan. Kenapa? Karena kita ini mau mengenakan pakaian yang baru, ya jubah yang baru, kekudusan, kemuliaan yang Tuhan berikan itu kepada kita, ya tetapi ya kita tidak bisa menanggalkan yang lama ini. Jadi manusia baru yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita itu ada dalam diri kita, tetapi kita juga masih ada di dalam tubuh dosa kita ini yang masih bisa membuat kita jatuh dalam dosa, yang masih bisa membuat kita ya bersungut, yang masih bisa membuat kita marah, kecewa. Dikatakan maka ya selama masih ada dalam tubuh ini kita pasti akan mengeluh saudara oleh beratnya tekanan. Ya kenapa? Karena kita ini mau hidup kudus, kita ini mau, kita tahu bahwa marah itu dosa, kita tahu bahwa ya kepahitan itu dosa, kita tahu bersinah itu dosa, tapi kadang-kadang kita tidak mampu ya mengendalikan sepenuhnya tubuh kita karena tidak berdaya oleh ya yang lama ini, yang fana ini saudara. Makanya ayat ini bilang karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tapi tanpa menanggalkan yang lama. Namanya kita masih hidup di dunia, kita masih ada dalam tubuh daging kita. Mau atau tidak mau, makanya kalau orang bilang gini, Bu saya itu ya masih melakukan dosa Bu, kadang saya marah, kadang saya bilang ya selama kita ada di dunia, ya kita berdosa. Karena Yesus berkata barang siapa berkata dia tidak berdosa, maka dia adalah pendusta dan menjadikan Tuhan itu pendusta. Ya tetapi ya kita terus berusaha mengendalikan daging ini, berusaha mengendalikan keinginan-keinginannya. Kita mau memakai pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Karena itu seringkali kita merasa aduh berat ya hidup dalam kekudusan itu. Tapi ya itulah kenyataannya. Ya kenapa saudara kita ini mengeluh oleh beratnya tekanan? Kenapa ada persoalan, ada masalah? Kenapa ada sesuatu yang membuat daging kita ini berteriak rasanya tidak nyaman? Ayat 5 berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah lah yang justru sedang mempersiapkan kita untuk hal itu.
Jadi semua masalah, persoalan, apapun yang terjadi di hidup kita ini karena kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat yang layak, umat yang berkenan. Karena itu jangan ada seorang pun yang kalah, yang mundur. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Tetapi kita tidak dibiarkan berjuang sendiri. Di sana dikatakan, dan yang Dia mengaruniakan roh kepada kita, roh huruf besar yaitu roh Allah. Ya, Dia mengaruniakan kepada kita roh, ya, sebagai apa? Jaminan segala sesuatu yang telah disediakannya bagi kita. Ya, kalau orang itu jaminan itu sebagai tanda dapat dipercaya. Jaminannya apa? Ya, kalau saya gini. Manusia itu meminta jaminan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita sebuah jaminan yang pasti, yaitu apa? Roh Kudus-Nya. Jadi sekalipun kita berat berjuang dengan daging kita, kemah lama ini, manusia lama kita, jangan takut karena kita tidak berjuang sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, saudara. Roh Kudus yang akan mampukan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu saya berdoa, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, saya sedang merasa tertekan dengan persoalan-persoalan hidup. Saudara, ya percayalah firman Tuhan berkata bahwa ya Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Dia memberikan jaminan kepada kita yaitu Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita kekuatan supaya apa? Kita semua bisa keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Jadi satu hal catat baik-baik, selama kita masih diam dalam kemah ini kita akan mengeluh karena banyak tekanan. Kita ingin mengenakan manusia yang baru tapi kita gak bisa menanggalkan yang lama yaitu tubuh daging kita ini. Tetapi percayalah setiap kita diberikan Roh Kudus agar kita bisa menang, mintalah pimpinan dan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita. Karena itu biarlah hati kita terus tertuju kepada Tuhan, jalani setiap proses dengan ucapan syukur sampai kita melihat kemenangan demi kemenangan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu dalam dunia ini selama kami tinggal dalam tubuh kemah, tubuh kami ini kami akan mengeluh sebab banyak persoalan penderitaan yang akan kami hadapi. Namun kami juga percaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kami agar kami menang dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari kami. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Karena itu kami mau terus buka hati untuk jamahan dan lawatan Roh Kudus bagi kami. Mari datang pada Tuhan saudara, katakan kami buka hati bagi Roh Kudus-Mu ya Bapa. Angkat tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di lebih lagi katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Amin. Ambil alih Tuhan, alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu.